Sejak zaman dahulu manusia Jawa percaya bahwa dunia ini bukan hanya apa yang tampak oleh mata. Ada lapisan lain tak terlihat, namun nyata. Alam halus, jagat gaib, dan energi yang hidup di antara segala sesuatu. Dalam naskah-naskah kuno disebutkan bahwa semesta adalah kesatuan yang bergerak dalam irama yang teratur. Urip iku mung mampir ngombe, nanging banyune nyambung karo samudra tanpa wates. Bagi leluhur, alam gaib bukan dunia hantu seperti dalam cerita ketakutan modern, melainkan dimensi energi dan kesadaran yang bergetar di luar jangkauan indera biasa. Dan kini, ketika ilmu fisika modern memasuki wilayah kuantum, penjelasan tentang hal itu mulai menemukan bahasanya sendiri. Fisika kuantum menyatakan bahwa setiap benda di alam semesta ini bukanlah materi padat, melainkan getaran energi yang muncul dan lenyap secara terus-menerus. Atom-atom yang tampak mati ternyata adalah gelombang hidup, bergerak, menari, dan saling memengaruhi dalam medan energi yang tak kasat mata. Apa yang dahulu disebut orang Jawa sebagai daya gaib, di kekuatan spiritual yang mampu memengaruhi kehidupan, sekarang bisa kita pahami sebagai interaksi resonansi energi antar kesadaran. Setiap pikiran, niat, dan getaran hati ternyata menimbulkan gelombang yang nyata, yang dapat mengubah arah kejadian, bahkan nasib seseorang. Itulah mengapa para guru Jawa selalu menekankan pentingnya ketenangan batin. Karena dalam diam, seseorang menjadi sejajar dengan irama semesta. Di sanalah letak laku prihatin, tapa berata, dan manekung. Mereka bukan ritual tanpa makna, melainkan metode kuno untuk menyelaraskan kesadaran pribadi dengan getaran alam raya. Bayangkan, ketika ilmuwan modern berbicara tentang frekuensi, gelombang, dan resonansi, leluhur Jawa telah lama memahami hal itu dalam bahasa spiritual. Bagi mereka, seseorang yang mampu mengolah batin dapat memengaruhi dunia tanpa bergerak sedikit pun, karena getaran batinnya telah menjadi bagian dari tarian energi semesta. Dan disinilah keajaiban sebenarnya dimulai, bahwa kekuatan gaib bukanlah sesuatu yang melawan logika, melainkan melampaui logika. Ia bukan sihir, tapi sains yang belum diberi nama. Setiap manusia adalah pusat energi kecil di dalam samudera besar kesadaran universal. Tubuh fisik hanyalah kulit luar dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Lapisan energi halus yang terus bergerak, berinteraksi, dan bergetar bersama seluruh kehidupan. Ketika seseorang merasa bahagia, tubuhnya memancarkan gelombang elektromagnetik yang harmonis. Ketika ia diliputi amarah atau dendam, frekuensinya berubah menjadi kacau. Dan dalam dunia kuantum, perubahan sekecil apapun dalam getaran bisa memengaruhi hasil realitas yang ia alami. Para ilmuwan menemukan bahwa partikel-partikel terkecil di alam ini tidak memiliki posisi tetap. Mereka hanya muncul sesuai dengan kesadaran pengamatnya. Artinya, pikiran manusia memiliki peran langsung dalam membentuk kenyataan yang ia alami. Apa yang diyakini seseorang secara halus menggerakkan struktur energi di sekitarnya. Jika dalam pandangan spiritual disebut sebagai niat atau doa, maka dalam bahasa fisika kuantum, itu bisa disebut fokus kesadaran yang memengaruhi probabilitas partikel. Bukan kebetulan ketika seseorang yang berpikir positif terus menarik kejadian baik, sedangkan mereka yang terus larut dalam ketakutan justru memperkuat apa yang mereka hindari. Energi manusia bekerja seperti medan magnet. Ia memancarkan sinyal dan menarik hal-hal yang seirama dengannya. Maka ketika hati seseorang jernih, alam pun merespons dengan kejernihan. Sebaliknya, ketika batin dipenuhi kebencian, dunia di sekitarnya ikut berubah menjadi gelap. Kekuatan gaib bukan tentang mengendalikan makhluk halus atau benda-benda misterius. Kekuatan sejati adalah kemampuan mengatur frekuensi diri sendiri hingga selaras dengan hukum alam. Ketika seseorang tenang, tubuhnya seimbang, pikirannya terarah, dan jiwanya tidak bertentangan, ia menjadi seperti antena sempurna yang dapat menangkap energi kehidupan dari semesta. Di saat itulah intuisi menjadi tajam, tubuh terasa lebih ringan, pikiran menjadi jernih, dan keputusan muncul tanpa ragu. Itu bukan kebetulan, tetapi hasil dari sinkronisasi antara energi manusia dan medan kuantum alam. Maka tidak heran jika banyak ajaran spiritual menekankan pentingnya mengisi tenaga dalam, karena pada dasarnya, mereka sedang melatih kesadaran untuk mengelola arus energi internal. Tubuh hanyalah perahu,
tetapi energi dan kesadaran adalah lautan tempat ia berlayar. Dan setiap kali seseorang sadar bahwa dirinya adalah bagian dari energi besar semesta, ia berhenti merasa kecil, berhenti merasa sendirian. Ia menjadi satu dengan denyut kehidupan itu sendiri. Bayangkan dirimu berdiri di tepi danau yang tenang. Ketika kamu menjatuhkan setetes air ke permukaannya, riak kecil menyebar ke segala arah. Begitulah cara niat bekerja. Setiap pikiran, setiap emosi, setiap getaran kesadaran yang muncul dari dalam diri akan menciptakan riak energi yang menjalar ke seluruh jagat semesta. Fisika kuantum telah membuktikan bahwa pikiran manusia bukan hanya proses di otak, tetapi medan energi yang memancarkan frekuensi nyata. Ketika kita berfokus dengan intens pada satu keinginan, gelombang itu membentuk pola tertentu di medan kuantum. Jika fokus kita cukup kuat dan bersih, pola itu menjadi stabil dan menarik peristiwa yang seirama dengannya. Dalam bahasa spiritual ini disebut kekuatan doa atau getaran niat. Namun secara ilmiah, ini dapat dijelaskan melalui resonansi energi dan interferensi gelombang. Gelombang yang seirama akan saling memperkuat, sementara yang tidak sejalan akan saling meniadakan. Itulah sebabnya, niat yang bercampur ragu sering gagal terwujud karena gelombang energinya saling bertabrakan di dalam diri. Kejernihan batin menjadi kunci. Seseorang yang tenang dan penuh keyakinan dapat memancarkan gelombang energi yang jauh lebih kuat dibanding orang yang cemas dan terburu-buru, karena energi mengikuti perhatian. Apa yang kamu fokuskan, itulah yang kamu beri daya. Ketika seseorang berniat untuk menyembuhkan dirinya, ia sedang memberi perintah pada partikel-partikel tubuhnya untuk menata ulang keseimbangan. Saat ia mengirimkan doa kepada orang lain, ia sebenarnya memancarkan pola energi yang dalam tingkat halus dapat menembus batas ruang dan waktu. Bukan karena kekuatan sihir, tetapi karena semua hal di alam semesta ini terhubung oleh medan energi tunggal. Eksperimen fisika menunjukkan bahwa dua partikel yang pernah terhubung akan tetap saling memengaruhi meski dipisahkan oleh jarak jutaan kilometer. Fenomena ini disebut entanglement, keterikatan kuantum, dan dalam dunia spiritual, ini dikenal sebagai ikatan batin. Apabila dua kesadaran pernah terhubung melalui cinta, doa atau niat tulus, maka keduanya akan selalu beresonansi satu sama lain. Maka ketika seseorang berkata bahwa doa dapat mengubah takdir, itu bukan hanya kepercayaan kuno, melainkan hukum alam yang halus. Niat yang jernih, lahir dari hati yang penuh kasih, dapat menata ulang pola energi kehidupan. Dan sebaliknya, kebencian atau dendam dapat menciptakan turbulensi di medan realitas kita sendiri. Semesta ini mendengarkan bukan kata-kata, tetapi frekuensi niat yang muncul dari dalam hati terdalam manusia. Dan jika seseorang memahami ini, ia tak lagi merasa terpisah dari keajaiban. Karena ia menyadari, keajaiban bukan sesuatu yang datang dari luar, tetapi getaran yang lahir dari kesadaran yang seirama dengan semesta. Tubuh manusia bukan hanya kumpulan daging dan tulang, ia adalah instrumen energi yang luar biasa rumit, dirancang untuk menyerap, menyimpan dan memancarkan getaran kehidupan dari alam semesta. Dalam tubuh terdapat pusat-pusat energi yang berputar, seperti pusaran kecil, merekam setiap emosi, niat, dan pengalaman. Ketika seseorang hidup dalam ketakutan, pusaran itu menyempit. Ketika ia hidup dalam cinta dan ketenangan, pusaran itu melebar, meningkatkan aliran energi yang memberi kekuatan dan vitalitas. Para ilmuwan menyebutnya biofield atau medan elektromagnetik biologis, sementara para bijak menyebutnya tubuh cahaya. Keduanya menggambarkan satu hal yang sama. Ditachimis bahwa manusia adalah makhluk energi yang hidup dalam interaksi konstan antara gelombang tubuh dan gelombang alam raya. Setiap napas yang diambil bukan hanya udara yang masuk ke paru-paru, tetapi juga pertukaran informasi dan energi dengan jagat sekitar. Ketika kita bernapas dengan sadar, detak jantung melambat, gelombang otak menjadi tenang, dan medan energi tubuh menata ulang dirinya. Itulah mengapa meditasi dapat menyembuhkan stres, memperkuat daya tahan, dan membuka kejernihan pikiran yang sulit dijelaskan oleh logika semata. Fisika kuantum menjelaskan fenomena ini melalui konsep koherensi energi.
Ketika seluruh sistem tubuh bergetar dalam irama yang selaras, energi yang biasanya terpecah-pecah menjadi fokus dan harmonis. Dalam keadaan ini, tubuh menjadi seperti alat musik yang disetel sempurna, mampu memantulkan frekuensi kehidupan dengan kemurnian yang tinggi. Dan di titik ini, muncul fenomena yang oleh orang dulu disebut tenaga dalam. Tubuh menjadi saluran energi universal yang lebih kuat dari biasanya. Bukan karena ada kekuatan mistik yang datang dari luar, melainkan karena hambatan di dalam diri telah sirna. Energi mengalir bebas, seperti air yang akhirnya menemukan jalannya sendiri. Mereka yang berlatih ketenangan, meditasi atau tapa dengan hati murni, sebenarnya sedang menyetel ulang sistem energi tubuhnya agar kembali sinkron dengan getaran semesta. Maka tidak aneh bila mereka tampak lebih kuat, lebih damai, bahkan mampu memancarkan aura yang menenangkan orang lain. Disinilah fisika kuantum dan kebijaksanaan kuno bertemu. Keduanya menyatakan bahwa materi hanyalah energi yang dipadatkan, dan tubuh manusia, ketika selaras dengan kesadarannya, dapat memanfaatkan energi itu untuk menyembuhkan, mencipta, dan memahami lebih dalam arti kehidupan. Kekuatan gaib bukan milik segelintir orang terpilih. Ia adalah potensi bawaan setiap manusia. Yang membedakan hanyalah sejauh mana seseorang mampu mengenali dan menjaga keseimbangannya. Karena sesungguhnya, tubuh adalah kuil energi dan kesadaran adalah imam yang mengaturnya dengan doa tanpa suara. Ketika seseorang berhasil menata energi di dalam dirinya, ia mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Batin menjadi luas, pikiran tenang, dan setiap peristiwa hidup terasa mengalir dengan alami. Tidak ada lagi pertentangan antara aku dan semesta, karena keduanya kini terasa menyatu dalam irama yang sama. Inilah yang disebut kesadaran tinggi, keadaan di mana manusia menyadari bahwa dirinya bukan sekadar tubuh, melainkan bagian dari kesadaran universal yang menciptakan segalanya. Dalam kesadaran ini, seseorang tak lagi menuntut dunia berubah, melainkan menyesuaikan getarannya sendiri agar selaras dengan dunia. Fisika kuantum menggambarkan hal ini melalui superposisi, bahwa segala kemungkinan selalu ada hingga satu kesadaran memilih realitasnya. Begitu pula dalam kehidupan. Ketika seseorang jernih dan sadar, ia dapat memilih kenyataan yang ia alami melalui fokus, niat, dan energi batinnya, bukan dalam bentuk sulap, tapi melalui hukum resonansi yang bekerja secara halus dan pasti. Ketika kesadaran telah sampai pada tingkat ini, manusia tidak lagi dikuasai oleh rasa takut, kemarahan, atau keserakahan. Ia memandang hidup sebagai cermin dari dirinya sendiri. Jika dunia tampak kacau, ia menenangkan diri. Jika dunia tampak gelap, ia menyalakan cahaya dari dalam. Di saat inilah kekuatan sejati muncul, bukan untuk menguasai, tetapi untuk menyembuhkan dan menyeimbangkan. Kekuatan gaib yang sejati bukanlah kemampuan menggerakkan benda, melainkan kemampuan mengubah getaran hati, sehingga dunia ikut berubah. Orang yang tenang dapat menenangkan sekelilingnya, orang yang penuh kasih dapat mengubah kebencian menjadi damai. Dan semua itu bukan keajaiban di luar hukum alam, melainkan bukti bahwa kesadaran manusia dan semesta selalu terhubung. Ketika seseorang hidup dalam frekuensi kasih, ia menarik kebaikan tanpa perlu memaksa. Ketika ia memberi, ia justru menerima. Karena di alam kuantum, memberi dan menerima adalah dua sisi dari satu gelombang energi yang sama. Maka di puncak perjalanan spiritual dan ilmiah ini, manusia menemukan bahwa kekuatan gaib itu benar-benar ilmiah. Ia bukan dongeng, bukan sihir, bukan takhayul, melainkan hasil dari pemahaman mendalam tentang energi, kesadaran, dan keterhubungan segalanya. Dan ketika kesadaran itu bangkit di dalam diri, segala sesuatu yang dulu tampak mustahil menjadi mungkin. Bukan karena kita menjadi lebih kuat dari yang lain, tapi karena kita akhirnya selaras dengan sumber kekuatan itu sendiri. Di sanalah letak rahasia terbesar kehidupan, bahwa kekuatan tertinggi bukanlah mengubah dunia, tetapi menjadi damai di dalam dunia yang terus berubah. Dan dari kedamaian itulah, segala bentuk keajaiban lahir dengan sendirinya. Ketika semua pemahaman telah terhubung, kita mulai menyadari bahwa hidup ini bukan rangkaian peristiwa acak. Setiap kejadian, setiap pertemuan, setiap emosi yang muncul adalah respons dari semesta terhadap getaran kita sendiri. Kita bukan penonton pasif di dalam alam raya,
melainkan bagian aktif dari tarian besar energi yang abadi. Setiap napas yang kita hembuskan membawa pesan ke semesta, dan setiap kejadian yang datang adalah jawaban halus dari pesan itu. Inilah sebabnya mengapa orang bijak selalu mengingatkan, jagalah hatimu, karena dari situlah kehidupan bermula. Kekuatan gaib yang dulu dianggap misteri kini perlahan menjadi terang. Ia bukan sekadar kemampuan supranatural, tetapi kemampuan memahami bahwa kesadaran adalah inti dari segala ciptaan. Ketika kita mengubah kesadaran, maka realitas pun menyesuaikan diri. Ketika kita bergetar dalam cinta, maka cinta memantul dari segala arah. Ketika kita hidup dalam syukur, maka dunia seolah ikut bersekutu untuk menambahkannya. Dalam tatanan energi semesta, tidak ada hal yang benar-benar terpisah. Tubuh, pikiran, perasaan, dan alam sekitar adalah satu jaringan yang saling menembus. Bahkan bintang di langit dan detak jantung kita berdetak dalam ritme yang sama. Karena semua berasal dari sumber energi tunggal yang tak terhingga. Disinilah manusia menemukan kedewasaan spiritual yang sejati. Bukan dengan menghindar dari dunia, tetapi dengan hadir sepenuhnya di dalamnya, dengan kesadaran bahwa setiap langkah, setiap kata, setiap niat adalah gelombang yang memantul kembali kepadanya. Ketika seseorang hidup dalam kesadaran ini, ia tak lagi mencari kekuatan di luar dirinya. Ia menyadari bahwa sumber kekuatan itu telah lama ada di dalam, menunggu untuk dikenali. Ia tak lagi sibuk membuktikan, karena ia sudah menjadi bukti itu sendiri. Bukti bahwa manusia, ketika selaras dengan semesta, dapat menjadi saluran kedamaian, kebijaksanaan, dan keajaiban yang nyata. Jalan menuju pemahaman ini bukanlah jalan cepat. Ia adalah perjalanan panjang, penuh kesabaran, pengampunan, dan keheningan. Namun setiap langkah kecil menuju kesadaran membawa perubahan besar. Karena pada akhirnya, semua ilmu dan spiritualitas bermuara pada satu hal: menyadari diri sebagai bagian dari kesatuan semesta. Dan ketika kesadaran itu hidup di dalam diri, maka seluruh hidup menjadi meditasi yang berjalan. Setiap napas menjadi doa, setiap tindakan menjadi wujud kasih, dan setiap momen menjadi kesempatan untuk memancarkan cahaya. Maka kekuatan gaib sejati bukanlah tentang menguasai dunia, tetapi menjadi terang bagi dunia. Mati Denandia, karena dari satu kesadaran yang tenang, ribuan hati dapat tersentuh, dan dari satu cahaya kecil, kegelapan pun perlahan memudar.